Hai, welcome back to Politician Academy. Episode kali ini bersama saya Michelle Amanda akan membahas mengenai jalur independen dan jalur partai politik dalam pilkada. Baik, kali ini di sebelah saya telah hadir founder dan direktur eksekutif Politician Academy, Bapak Bonggas Adi Chandra, membahas mengenai jalur dalam pilkada ini, Pak. Kan ada jalur independen dan jalur partai politik. Yang mau saya tanyakan, perbedaan daripada calon independen dengan calon partai politik itu apa sih Pak sebenarnya? Terima kasih Michelle. Yang pasti sebelum menjawab perbedaan, persamaannya apa dulu? Persamaannya adalah kandidat yang maju di pilkada melalui jalur independen atau partai politik harus mendapatkan dukungan dari masyarakat yang nanti akan memilihnya. Kalau jalur partai politik, dia akan mendapatkan dukungan dari partai politik berupa rekomendasi untuk mendaftarkan diri ke dalam KPU. Sedangkan jalur independen, dia mendapatkan dukungan langsung dari publik yang akan memilih dia tanpa embel-embel jalur partai politik. Oh, dan bagaimana tuh Pak mekanisme jalur independen dengan jalur partai politik mekanismenya? Baik. Untuk jalur mekanisme jalur partai politik, dia harus mendapatkan dukungan 20% dari jumlah kursi DPRD yang ada di daerahnya. Jadi sebagai contoh, misalnya di satu kabupaten kota ada 50 anggota DPRD. Nah, kandidat yang maju sebagai calon dari partai politik, dia harus mendapatkan 20% dari 50, artinya sekitar 10 kursi untuk syarat minimal dia maju. Artinya partai politiknya bisa satu partai politik, bisa beberapa partai politik, tapi minimal kalau dikumpulkan ada 10 kursi. Itu syarat untuk dia maju. Sedangkan untuk jalur independen, mekanismenya berbeda-beda karena dukungannya ini berdasarkan undang-undang pemilu berbeda-beda. Jumlahnya mulai dari angka 6,5% sampai di angka 10%, bergantung kepada jumlah penduduk di masing-masing wilayah tersebut. Sebagai contoh di dalam catatan saya, untuk level provinsi, kalau di provinsi tersebut populasinya mencapai 2 juta, itu jumlahnya harus 10% dari jumlah penduduk, atau bukan jumlah penduduk tapi DPT, daftar pemilih di dalam pemilu tersebut. Kalau 2-6 juta itu ada 8,5%, 6-12 juta itu 7,5%, dan di atas 12 juta harus memenuhi 6,5%. Itu untuk level provinsi. Untuk level kabupaten kota juga sama, urutannya dari 10%, 8,5%, 7,5%, dan 6,5%, di mana kalau di atas 1 juta itu dia harus mendapatkan 6,5% dukungan dari DPT di wilayah tersebut. Itu baru tahap pertama. Tahap keduanya, dukungan tersebut harus didapatkan di lebih dari 50% wilayah penduduk di wilayah tersebut. Artinya dia harus tersebar, tidak bisa hanya berdasarkan satu daerah tertentu saja. Begitu misalnya. Nah, dari mekanisme yang udah saya dapatkan nih dari Bapak nih, kira-kira apa sih motivasi daripada calon independen? Kenapa dia mau mencalonkan secara independen? Ya, karena mungkin kalau tadi saya sebutkan syarat-syaratnya kelihatan sangat sulit ya, atau lebih sulit untuk mendapat. Jadi memang ada beberapa motivasi atau cara mengapa seseorang masuk ke dalam jalur independen. Yang pertama, ini sebetulnya dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap partai politik, karena partai politik dianggap sebagai institusi yang eksklusif, institusi yang tertutup, dan kemudian tidak merakyat dan tidak mendengarkan suara dari masyarakat gitu. Jadi ini sebagai salah satu bentuk perlawanan juga. Tetapi yang pasti mereka yang memasuki jalur independen biasanya mereka bukan merupakan kader dari partai politik tersebut gitu. Mungkin mereka juga tidak mempunyai jalur ke partai politik yang ada di daerah mereka. Dan mungkin yang terakhir juga, mereka ingin independen, lepas dari ketergantungan partai, dalam pengertian bahwa kalau kita mau masuk mendapatkan dukungan partai politik, kita harus mengeluarkan sejumlah mahar
sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Nah, bagi beberapa orang, mereka harus membayarkan sejumlah tertentu yang cukup besar. Nah, ini yang mungkin bagi beberapa orang yang mempunyai dana terbatas, ini menjadi masalah sendiri sehingga mereka memakai jalur independen. Nah, dan kira-kira nih Pak, seberapa besar keberhasilan potensi daripada calon independen tuh? Baik, kalau kita lihat dari pilkada yang sudah berlangsung selama ini, tentu saja ada yang berhasil dan ada yang tidak. Kalau kita mengukur persentase atau kasus per kasus itu dari tahun ke tahun jumlahnya berbeda-beda. Saya kelihatannya perlu melihat catatan saya dulu. Ya, boleh silakan Pak. Karena saya tidak ingin banyak salah. angka-angkanya ya Pak ya. Betul. Saya ada catatan di sini di tahun 2015 di saat terdapat 269 pilkada, ada 135 pasangan yang maju melalui jalur independen, tetapi yang terpilih hanya 13 calon di tahun 2015. Di tahun 2017 dari 101 pilkada ada 68 pasangan yang maju, tetapi hanya 3 yang terpilih menjadi kepala daerah. Di tahun 2018 dari 171 pilkada yang ada, terdapat 69 calon, tetapi yang berhasil lebih sedikit lagi, hanya 2 calon pasangan yang berhasil terpilih. Jadi memang kalau kita lihat perbandingannya mereka maju melalui jalur independen itu tingkat keterpilihannya lebih kecil dibandingkan dengan jalur partai politik. Nah, untuk tahun 2020 sendiri ini baru akan berlangsung tanggal 23 September 2020, di mana yang mendaftar ke KPU ada 361 calon dan sekarang sudah dalam tahap verifikasi awal, banyak yang gugur ternyata. Sampai sekarang yang tercatat baru 98 calon yang maju. Nah, kita tidak tahu mana yang sampai di tahap pendaftaran dan kemudian dari jumlah itu mana yang terpilih. Jadi memang betul Michelle bahwa jalur independen tingkat keberhasilannya lebih kecil, walaupun bukan berarti tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, demikian. Jadi begitu ya Pak ya, Ya. Kira-kira mengenai perbedaan jalur independen dengan jalur partai politik. Jadi memang jalur independen ini tingkat keberhasilannya sebenarnya memang lebih minim lah ya Pak di Ya, partai politik ya. Oke, baik deh teman-teman Politician Academy. Kita udah berbincang sama Bapak Bonggas Adi Chandra mengenai pembahasan kita jalur independen dengan jalur partai politik dalam pilkada. Semoga ilmunya bermanfaat. Semangat beraktivitas untuk kalian teman-teman Politician Academy dan salam perubahan. Salam perubahan.